Apakah kripto punya analisa fundamental? Cari jawabannya di Akbarpedia. Oke, ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain kepada saya ketika saya ngomongin masalah kripto di akun sosial media, baik di Instagram, Twitter, maupun di YouTube channel, ya. Oke, jangan lupa follow Instagram @aidilakbarmajid dan @aidilakbarofficial, ya. Oke, ini masih kita bicara video seri tentang cryptocurrency, ya. Pertanyaan banyak orang fundamental. Karena kenapa? Karena orang Indonesia ini masih terpaku kepada caranya berinvestasi di saham. Karena kalau kita investasi saham, kita tahu ada yang namanya analisa fundamental, ada yang namanya analisa teknikal, ya. Dalam video terakhir mengenai apakah itu kripto, di bagian akhir udah saya jelaskan bahwa kripto ini adalah paradigm. Jadi tonton video yang pertama tuh, apa tuh cryptocurrency, ya. Di bagian akhir video itu, menit-menit ke-18 kalau nggak salah, menit ke-19, itu saya ngomongin bahwa kripto itu adalah shifting paradigm, perpindahan paradigma baru dari keuangan yang standar, keuangan yang kita pegang sehari-hari itu, yang disebut dengan fiat money, ke uang digital dengan menggunakan teknologi. Sehingga akan sulit kalau kita menganalisanya dengan menggunakan analisa secara konvensional, ya. Akan tetapi, ya, untuk memuaskan hasrat kalian atas pertanyaan, oke, saya akan mencoba melakukan analisa fundamental dari kripto ini. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Nah, ketika kita melakukan analisa fundamental, maka fundamental kripto di sini tidak bisa disamakan dengan fundamental dalam analisa saham. Karena kripto bukan perusahaan. Kripto itu adalah mata uang digital, ya. Jadi sama seperti halnya kalau kita beli mata uang lain, nuker dolar Amerika, nuker dolar Singapura, nuker dolar Australia, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nuker dolar, berarti kan yang kita analisa apa? Fundamental dari negaranya. Amerika akan seperti apa sih? Penganggurannya seperti apa? Inflasinya seperti apa? Bla 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 bla. Itulah analisa fundamental dalam mata uang fiat, US dollar atau mata uang dolar yang lainnya. So, jadi ingat ya, ketika kita bicara fundamental dalam kripto akan berbeda dengan fundamental seperti kita invest di saham atau fundamental kalau kita beli mata uang asing atau foreign exchange. Oke. Nah, apa aja sih fundamentalnya dari si cryptocurrency ini? Pertama, yang penting banget kalian harus ketahui bahwa setiap cryptocurrency atau mata uang digital ini diterbitkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada maksud dan tujuan. Jadi nggak ucuk-ucuk diterbitkan, kecuali ada satu mata uang, nanti kita akan bahas, namanya Dogecoin. Ini mata uang lucu-lucuan. Saya akan bikin satu video khusus ya tentang mata uang ini, dan kenapa banyak orang tergila-gila terhadap mata uang ini, termasuk saya pribadi juga ikutan hype-nya. Oke? So, balik lagi. Banyak crypto coin diluncurkan atau cryptocurrency diluncurkan untuk maksud tujuan tertentu, tergantung dari awalnya apa. Ada kripto yang diluncurkan karena suatu komunitas. Bahkan ada kripto yang diluncurkan dari suatu exchanger. Seperti contoh Binance. Binance itu adalah exchanger. Kemudian dia mengeluarkan kripto sendiri, gitu ya. Kita pernah dengar cerita dari setahun, 2 tahun yang lalu bahwa Facebook akan meluncurkan kripto sendiri, mata uang digital sendiri, namanya Libra. Kalau nggak salah mau diganti ya namanya, saya lupa nama barunya, tapi itu salah satu contoh. Itu adalah apa? Mata uang yang diluncurkan untuk ekosistemnya mereka sendiri. Ekosistemnya Facebook, kalau Binance berarti ekosistemnya Binance. Jadi itu yang disebut maksud dan tujuannya, gitu ya. Nah, kenapa penting banget? Karena dengan kita mengetahui maksud dan tujuan cryptocurrency ini diluncurkan, kita bisa tahu siapa pengguna utama dari awal kripto ini, satu, dan kedua, seberapa besar pasarnya kelak, ya. Target pasarnya akan menjadi seberapa besar sih suatu hari nanti, gitu. Nah, jadi ingat tadi ada koin yang diluncurkan sebagai mata uang, contohnya Bitcoin, ya, disebut dengan store of value, ya. Kemudian ada juga yang diluncurkan untuk smart contract, ya, seperti Ethereum misalnya.
Kemudian ada juga diluncurkan untuk art, ada juga diluncurkan untuk musik, ada juga diluncurkan spesifik untuk komunitas. Misalnya kalau nggak salah di awal-awal tuh sempat ada kripto khusus untuk komunitas dokter gigi, gitu ya. Gitu. Jadi banyak banget. Dan yang terakhir itu yang ada yang kripto juga diluncurkan untuk hal-hal yang sifatnya lucu-lucuan ya, pakai meme ya, kalau misalnya nyebutnya meme ya. Seperti contohnya si Dogecoin tadi yang kita akan bahas di video yang terpisah. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah teknologinya ya. Seperti apa kripto tersebut dibuat. Perhatikan teknologinya yang dipergunakan di dalam blockchain dari masing-masing koin. Karena beda-beda teknologinya. Apa yang membuat blockchain teknologi dan blockchain tersebut lebih canggih daripada koin yang lain? Apa yang membuat dia lebih efisien? Ya, berapa besar atau seberapa inovatif dan fleksibel dari si teknologi tersebut untuk bisa dikembangkan lebih besar lagi dan lebih luas lagi di kemudian hari. Kedepannya seperti apa sih? Gitu ya. Blockchain yang harus kita perhatikan antara lain adalah satu, ini penting banget ya, jumlah transaksi per detik atau transaction per second. Ya, kita mesti tahu tuh berapa transaksi per second yang bisa dijalankan oleh si blockchain tadi dengan teknologi yang mereka punya. Kemudian kecepatan dalam penyelesaian transaksi, gitu ya. Jadi kan ada transaksi nih, transfer lah, apalah, convert lah, segala macam, jual beli segala macam. Seberapa cepat dia bisa menyelesaikan transaksi tadi. Kemudian protokol konsensusnya seperti apa. Kemudian keamanan jaringannya seperti apa. Jangan sampai bisa di-hack, bisa dimasuki oleh orang lain, bisa dirubah, dan lain sebagainya. Kemudian seberapa teknologi ini skalabilitasnya, bisa diperbesarnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian seberapa mudah dan fleksibel bisa dioperasikan, interoperabilitas, ya. Jadi seberapa mudah ini dioperasikan, itu akan menentukan dari teknologi. Ketiga, ya, siapa sih tim pengembang di belakang blockchain tersebut? Ini juga penting untuk diketahui, ya. Bagaimana background dan keahlian dari tim tersebut? Apakah mereka punya keahlian khusus, gitu ya? Dan seberapa serius dan konsisten tim ini dalam mewujudkan project blockchain mereka? Ingat, ini masing-masing namanya project, ya, project blockchain. Apakah ada juga investor, venture capital yang turut berinvestasi ke dalam projectnya mereka? Karena semakin banyak dan semakin besar venture capital atau uang yang diinjek invest ke dalam project mereka membangun blockchain tadi, maka biasanya timnya akan lebih terarah, ya. Nggak, wah, tiba-tiba berubah ini, berubah itu, gitu ya. Tapi mereka lebih fokus dalam mengembangkan si blockchain tadi. Keempat, ekosistem. Ini penting sekali, ya. Sebuah blockchain itu atau koin akan sangat penting kalau mempunyai ekosistem yang besar dan matang. Ya, jadi kita mesti tahu siapa aja sih pengguna dari koin tersebut. Hubungannya tadi ke tujuan utama di awal, ya. Mempunyai developer yang menggunakan dan pengguna yang setia. Jadi developernya dan pengguna yang setia akan memperkuat dari ekosistem si blockchain tersebut, ya. Contoh koin yang punya ekosistem yang kuat itu contohnya adalah Ethereum. Ethereum salah satu kripto atau koin yang punya ekosistem yang cukup besar, luas, dan kuat, ya. Terakhir, kelima, komunitas. Nah, ya, ada banyak sekali proyek cryptocurrency yang bisa dibilang nggak bisa bertahan lama, ya, karena dengan guncangan naik turunnya harga, orang trading beli jual sampai akhirnya dia harganya turun nyusruk. Nah, gitu ya. So, salah satu yang bisa membuat kripto ini bertahan dari guncangan tadi adalah mereka yang punya komunitas yang kuat dan loyal, dan investor. Mereka adalah merupakan investor untuk jangka panjang dari si cryptocurrency dan blockchain tadi, sehingga si blockchain dan cryptocurrency-nya bisa bertahan untuk jangka panjang di tengah gempuran naik turunnya harga transaksi jual beli dari si kripto tadi, ya. Nah, perhatikan apakah blockchain tersebut punya komunitas yang besar dan kuat, misalnya di Twitter, sosial media, Instagram, Telegram, ya. Kalau di Amerika di Reddit misalnya, ya. Nah, itu akan memperkuat posisi, dan mereka biasanya kalau terjadi goncangan terhadap koinnya mereka, si komunitas ini saling menguatkan ke sesama anggota. Udah, jangan jual, tahan, beli lagi kalau punya uang. Pokoknya jangan takut, nih bakal naik lagi. Sehingga tidak menyebabkan orang-orang panik selling dan buru-buru jual koinnya mereka, yang menyebabkan harganya turun. Jadi biasanya yang punya komunitas yang kuat, harga koinnya akan bisa bertahan, ya, kuat. Kalaupun dia turun, akan turun perlahan-lahan. Karena kenapa? Karena biasanya anggota dari komunitas yang lebih kuat atau lebih punya uang,
mereka yang akan menahan supaya harganya si koin tadi tidak turun secara drastis dibandingkan ke cryptocurrency yang lain. Nah, salah satu koin yang punya komunitas yang sangat kuat itu adalah Dogecoin. Dan ini salah satu poin utama saya kenapa nanti akan saya bahas di video khusus tentang Dogecoin, kenapa saya salah satunya memilih portfolio cukup besar di Dogecoin ini, ya. Nah, dengan kata lain, penting untuk kita mempelajari project dari suatu cryptocurrency dan juga blockchain-nya. Wajib bagi kita juga untuk membaca white paper. Nah, ini white paper ini kayak apa ya? Prospektus lah kurang lebih ya. White paper dari masing-masing kripto dan rangkuman dari masing-masing project ya, teknologinya, visi misi ke depan. Semua informasi ini bisa didapatkan di websitenya mereka karena setiap project dari sebuah cryptocurrency pasti akan ada websitenya karena mereka pasti akan bikin walletnya mereka masing-masing. Gitu. Oke, semoga informasinya clear, tidak membingungkan. Ingat bahwa this is not financial advice, ya, bukan nasihat investasi. Kemudian kalau kalian mau investasi, selalu berinvestasi sebesar nominal uang yang kalian sanggup hilang. Jadi kalau nggak berani hilang uang sama sekali, ya berarti nggak perlu berinvestasi juga di cryptocurrency. Ya, resikonya cukup tinggi, profil resiko kalian juga harus bagus. Selalu investasi menggunakan uang dingin, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari, jangan pakai uang sekolah anak, jangan. Dan jangan berinvestasi khusus di cryptocurrency dengan menggunakan pinjaman. Big no, 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 nggak boleh. Ya, selalu perhatikan profil resiko, investasi dengan nominal yang kecil, jangan terbesar. Coba dulu dari kecil, rasakan dulu resikonya seperti apa. Kalau Anda nyaman dengan resikonya, baru boleh investasi. Dan selalu investasi untuk jangka panjang. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, pencet belnya, dan bagikan ke teman-teman yang lain.